Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah setelah sekian lama vakum, sekian lama kosong, lebih dari 1 pekan, kita berjumpa lagi dalam kuliah titik ba. Tema kita kali ini masih melanjutkan tema yang terakhir, yaitu berkaitan titik ba dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Titik ba dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Dalam perspektif Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ini berarti episode kedua. Ada hal yang menarik berkaitan dengan tema ini, yaitu ketika tema ini dibuat, tidak terpikir ada kaitan langsung antara titik ba dengan Imam Al-Ghazali. Jadi saya menganggap titik ba itu tidak pernah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karya Imam Al-Ghazali yang sampai pada kita. Bahkan pada episode yang terakhir kemarin, saya mengatakan tentang perspektif Imam Al-Ghazali ini adalah tafsiran saya sendiri. Jadi saya menghubung-hubungkan karya Imam Al-Ghazali, dalam hal ini Al-Munqidh minal Dhalal wal Mufsihu bil Ahwal, itu sebagai perspektif Imam Al-Ghazali yang memiliki kaitan tidak langsung dengan titik ba. Imam Al-Ghazali sendiri tidak pernah menyebut tentang nuqtatul ba berkaitan dengan titik ba, tidak pernah menyebutkan titik ba. Ini pada video terakhir. Tapi ini yang tak terduga ketika saya menelusuri kembali kaitan dengan titik ba dan Imam Al-Ghazali, di luar dugaan saya mendapat informasi di Facebook bahwa Imam Al-Ghazali itu benar-benar pernah menyebutkan tentang titik ba. Bahkan Imam Al-Ghazali itu mengukir titik ba, mengabadikan titik ba dalam qasidah yang dibuatnya, yaitu Qasidah Al-Munfarijah. Dan kita kenal dengan sekarang Qasidah Al-Munfarijah. Qasidah Al-Munfarijah ini yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali itu terdiri dari 56 bait yang diantaranya mengatakan di dalam qasidah ini
wa bisiril ba'i wa nuqtotiha. Wa bisiril ba'i wa nuqtotiha min bismillahi lidin nahaji. Wa bisiril ba'i wa nuqtotiha, dan dengan rahasia ba serta titiknya, min bismillahi lidin haji, dari bismillahirrahmanirrahim, dari basmalah, lidin haji, kepada yang memiliki manhaj, memiliki jalan. Ini secara eksplisit disebutkan di dalam Qasidah Munfarijah 56 bait. Di sini akan disebutkan ba dan titiknya. Qasidah Munfarijah ternyata bukan hanya satu jenis, ada lagi Qasidah Munfarijah yang dibuat oleh ulama lain dengan bait yang lebih sedikit. Kalau ini 56 bait, qasidah yang dibuat oleh ulama lain adalah 48 bait. Maka qasidah yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini disebut sebagai qasidah al-munfarijah kubro, qasidah munfarijah besar. Bedanya dengan qasidah munfarijah sughro yang dibuat oleh ulama lain, itu jumlah bait qasidah munfarijah kubro ini 56, lebih banyak daripada 48. Perbedaan pertamanya itu. Perbedaan yang kedua, di qasidah al-munfarijah ini, yang kubro ini disebutkan tentang ba dan titiknya. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga bagi saya. Padahal saya telah menekuni, menyiapkan perhatian saya, menyiapkan sensor saya berkaitan dengan informasi terkait titik ba, tapi baru beberapa hari yang lalu mendapatkan informasi ini. Ini sesuatu yang sangat menarik ya, sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana bisa sesuatu yang sangat dikenal tapi tidak dikenal di Indonesia, kurang dikenal di Indonesia. Mari kita perjelas keanehan itu, atau kita anggap keunikan atau sesuatu yang menarik lah. Kita tahu di Indonesia yang sering mengatakan titik ba ini, kita bisa sebutkan ya, 2 orang, yaitu Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, dan yang kedua itu Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini yang secara terus-menerus dan secara antusias menyebutkan titik ba. Gus Baha ya ini mengulang-ulang titik ba di banyak tempat ya, berkaitan dengan titik ba. Profesor Nasaruddin Umar juga menyebutkan titik ba. Tapi tidak ada satupun di antara 2 sosok ini
yang mengkaitkan titik ba dengan Imam Al-Ghazali. Ini yang membingungkan ya, membingungkan saya. Jadi Gus Baha mengkaitkan titik ba biasanya dengan Imam Al-Amudi, Profesor Nazaruddin Umar dengan Al-Kundusi berkaitan dengan titik ba ini. Mengapa tidak dikaitkannya dengan sosok yang jauh lebih dikenal dari Al-Amudi, dari Al-Kundusi? Kita bisa cek ya di kalangan umat Islam, kalau menyebutkan Imam Al-Ghazali, ya ini hampir semuanya pernah mendengar nama ini. Tapi kalau kemudian disebutkan Al-Kundusi atau Al-Amudi, ya jarang yang mengenal nama itu. Mengapa kemudian kok titik ba dikenalkan dengan sosok yang kurang masyhur? Ini mendatangkan pertanyaan tersendiri. Yang kedua, ini kita lihat ini dari satu sisi. Yang kedua, dari sisi yang lain, ada yang namanya Gus Ulil. Gus Ulil, Ulil Absor Abdallah. Ulil yang baru saja kemarin diangkat menjadi Ketua Lakpesdam PBNU, jadi diangkat kembali menjadi Ketua Lakpesdam. Ini think tank-nya NU, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU. Ini kalau tidak salah ini diangkat kembali. Ini sangat antusias, sangat konsisten untuk mengangkat pemikiran, gagasan, pencerahan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bahkan yang namanya kajiannya yang dikenal sebagai komunitas atau ngaji Ihya, ya ngaji Ihya, ini sangat populer ya, ngaji Ihya. Ini nama Ihya ini diambil dari masterpiece, karya terbesar dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, membangkitkan, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ini adalah ngaji Ihya yang sampai sekarang masih terus berlangsung, baik offline maupun online. Ya, kemarin sepanjang wabah corona, di ngaji Ihya ini lumayan mewarnai dunia medsos ya, ngaji Ihya Ulumuddin. Ini karya terbesar Imam Al-Ghazali. Ya, bahkan bukan hanya Ihya ya, tapi Gus Ulil ini juga mengangkat karya-karya Imam Al-Ghazali yang lain. Jadi Ihya Ulumuddin, mungkin Minatulal, Miskatul Anwar, karya-karya Imam Al-Ghazali ini diangkat, dipopulerkan oleh Gus Ulil Absor Abdallah. Yang menarik, ini mengapa tidak pernah Gus Ulil ini menyebutkan titik ba, nuktotul ba, titik ba. Ini ada apa? Ini membingungkan saya. Ini yang saya sampaikan itu berdasarkan informasi yang saya tahu ya. Jadi kalau sahabat ada yang pernah mendengar
Gus Baha mengkaitkan titik ba dengan Imam Al-Ghazali, atau Profesor Nazaruddin Umar menghubungkan titik ba dengan Imam Al-Ghazali, atau Gus Ulil Absor Abdallah menghubungkan Imam Al-Ghazali dengan titik ba, mohon saya dikoreksi. Mohon saya dikoreksi, ya, bisa dalam bentuk apapun. Ya. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, ini fenomena yang bagi saya sangat membingungkan, ya. Sangat membingungkan, kok bisa seperti itu. Imam Al-Ghazali begitu populer, titik ba begitu populer, tapi tidak terhubung. Sampai kemudian beberapa hari yang kemarin, saya membaca tulisan terkait dengan Syekh Yusri. Syekh Yusri Rusdi Sayyid Jabir Al-Hasani. Jadi Syekh Rusdi Al-Hasani ini adalah mursyid Thariqah Sadiliyah, sekaligus seorang ahli dokter spesialis bedah. Ini yang menghubungkan secara lugas tentang Imam Al-Ghazali dan titik ba, ini dari Mesir, ya. Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani, ini Al-Azhari juga. Ulama Mesir, ulama Al-Azhar, menghubungkan secara lugas antara Imam Al-Ghazali dan karyanya, yaitu Qasidah An-Farijah, yang di dalamnya ada Nuqtatul Ba. Berbeda kalau titik ba atau Nuqtatul Ba ini hanya dicantumkan di dalam kitab. Kalau titik ba dicantumkan di dalam kitab, ya bisa dibaca. Kalaupun dibaca itu hanya sekali, kalaupun dibaca sesekali itu pun kurang muatan emosionalnya. Tapi ternyata titik ba ini ada di dalam Qasidah Munfarijah, Al-Munfarijah Kubro. Bukan hanya dibaca, tapi didendangkan, disenandungkan. Tentu kalau sesuatu yang disenandungkan, ini yang lebih mudah masuk ke dalam kesadaran masyarakat dan susah diingat, susah lupa, mudah diingat, susah dilupakan. Itu kalau masuk ke dalam lagu, ke dalam qasidah. Jadi ini yang membuat kuliah titik ba ini sempat tertunda lama karena saya perlu mencari informasi lagi. Ada apa ini? Ada apa titik ba yang demikian populer, dipopulerkan oleh Gus Baha dan Profesor Nazaruddin Umar, tapi kok tidak terkait dengan Imam Al-Ghazali? Ada apa? Gus Ulil Absor Abdallah yang ngaji Ihya di medsos tidak menyebut titik ba. Padahal ini ternyata titik ba itu ada di dalam Qasidah Al-Munfarijah yang disenandungkan oleh Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani dari Mesir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap sejenak serba singkat berkaitan dengan dari mana Imam Al-Ghazali itu mendapatkan
sanad ya, mendapatkan ilmu titik ba dan bagaimana pengaruhnya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Jadi sebelum kajian ini saya sempat membuat kajian yang beberapa kali ya diselenggarakan, dan itu saya berusaha menghubungkan titik ba dengan Ibnu Arabi. Jadi titik ba dan Ibnu Arabi karena yang secara lugas menyebutkan titik ba itu sosok besar ya, yang membuat titik ba itu satu diantaranya adalah sufi besar Syekhul Akbar yang ya, Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini sebelum saya tahu bahwa titik ba itu ada kaitannya dengan Imam Al-Ghazali, maka saya sempat membuat kajian itu, tapi kemudian kajian itu belum selesai. Dan karena ada informasi terbaru yang saya dapat, ini ternyata titik ba itu diucapkan secara eksplisit oleh Imam Al-Ghazali, maka kajian terkait dengan Ibnu Arabi perlu direvisi. Mari saya perjelas ini ya, gambaran tentang dari mana Imam Al-Ghazali itu mendapatkan titik ba. Tentu saja ini rekonstruksi yang masih kasar ya, tapi mudah-mudahan sahabat yang mendapatkan informasi ini bisa tergerak ya untuk membuat rekonstruksi yang lebih baik. Jadi yang kami gunakan, tesis yang kami gunakan, dasar pemikiran yang kami gunakan, titik ba itu tidak lepas sejarahnya dari faktor sejarah dan faktor geografis. Jadi historis geografis, faktor historis geografis, serta yang kedua itu faktor politik ideologis. Ini yang membentuk suatu pemikiran dan juga membentuk seorang pemikir. Itu tidak lepas dari dua hal ini, historis geografis dan politik ideologis. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini adalah konteks yang membentuk suatu pemikir maupun pemikiran. Jadi ini membentuk di sini, membentuk suatu pemikir dulu ya. Kemudian membentuk suatu pemikiran. Demikian pula Imam Al-Ghazali yang kita akan jadikan sebagai contoh. Di Nahdlatul Ulama ini, bagi yang dari warga Nahdien dan pernah mendapat pelajaran tentang ke-NU-an, jadi di Nahdlatul Ulama ini, kalau berkaitan dengan akidah, ini mengikuti rumusan dari dua sosok, terutama dari dua imam, yaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ya, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi berkaitan dengan syariat, penerapan syariat atau fikih, mazhab fikih, ini yang oleh warga NU ini mengikuti 4 mazhab, madzhabul arba'ah, yaitu dari yang disusun oleh
Imam Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu berkaitan dengan fikih. Nah, berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan akhlak. Jadi kalau akidah itu berkaitan dengan iman, ya. Kalau syariah itu berkaitan dengan Islam, dan yang ketiga berkaitan dengan akhlak atau dengan ihsan. Ini kalau akidah syariah ini dengan akhlak, ya, atau dengan berkaitan dengan detail operasional ihsan. Ini mengikuti dua sosok besar, ya, yang akan kita bahas di sini, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Jadi ini tasawuf yang aman, ya, jadi tasawuf yang memperhatikan syariat secara lugas. Ini yang dipatokan di NU Sufinya itu mengikuti Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini dua-duanya sosok yang besar di Baghdad. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kita akan coba menelusuri Titik Ba dan Al-Ghazali ini pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai. Jadi kita mulai dari Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi. Al-Junaid al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ini hidup pada tahun 830. Jadi sekitar 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, sampai tahun 910 Masehi. Ini kalau ditelusuri lebih lanjut, ini yang terkait dengan Titik Ba. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ini hidup sekitar 50 tahun setelah penemu perumus bilangan 0, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Ya, jadi ini nanti kita akan bahas di tempat lain kaitan tentang titik B, titik dan 0. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ini hidup pada tahun 830 dan 910. Yang akan kita soroti berikutnya, jadi Imam Al-Junaid al-Baghdadi ini yang ini, jadi sosok ini yang menekankan pentingnya syariat dalam bertasawuf. Jadi nggak mungkin namanya tasawuf itu mengabaikan syariat. Jadi tasawuf itu harus berjalan di atas fondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Junaid al-Baghdadi ini memiliki dua murid yang populer. Yang pertama bernama Al-Husain bin Mansur al-Halaj. Jadi Ibnu Mansur al-Halaj. Al-Husain yang lebih dikenal dengan Al-Halaj. Husain al-Halaj, kita seperti sini. Husain al-Halaj ini lebih kalau ini Junaid al-Baghdadi, ini Husain bin Mansur al-Halaj.
Ini sosok yang sangat populer karena Husain Al-Hallaj ini meninggalnya dengan cara tragis ya dalam pandangan manusia, cara tragis di penggal kepalanya, dipotong kakinya dan tangannya, yang disebutkan di sejarah disebabkan oleh katanya yang dianggap membahayakan masyarakat, yaitu ana al-haq, akulah kebenaran, yang bagian dimaknai sebagai akulah Tuhan. Jadi itu dianggap membahayakan. Ya, tapi sebenarnya ini juga tidak terlepas dari faktor politik ya. Husain Al-Hallaj ini sering mengkritik pemerintah. Jadi pada zamannya Husain Al-Hallaj ini pada masa Daulah dinasti Abbasiyah yang waktu itu sudah dikuasai oleh Mamluk dari Turki. Jadi ini perlu dilihat konteks sejarahnya ya. Jadi kalau tadi Al-Khwarizmi yang sebelum Al-Baghdadi ini, Al-Khwarizmi Abu Abdillah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini pada zaman Abbasiyah awal, tepatnya pada zaman Khalifah Ma'mun, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Ini tahun 781 sampai 847 Hijriah. Ini penemu angka 0, penemu aljabar, penemu algoritma. Ini masa Abbasiyah awal. Nah, ini Junaid Al-Baghdadi dan Husain Al-Hallaj ini itu pada Abbasiyah yang kedua. Kalau Abbasiyah awal itu Abbasiyah masih khalifahnya masih memiliki otoritas penuh ya. Zaman Al-Ma'mun ini Khalifah Al-Ma'mun yang ini mengadopsi ya, yang berpaham Mu'tazilah itu masih memiliki otoritas penuh sebagai seorang khalifah. Beda dengan ketika zaman Husain Al-Hallaj ini khalifahnya sudah dikendalikan oleh Mamluk, oleh Sultan dari Turki. Ya, jadi ini ceritanya bisa panjang, tapi jelas ini Daulah Abbasiyah yang kedua. Ini Husain Al-Hallaj ini meninggal tahun 922. Ini ketika disalib ya, dipenggal kepalanya tahun 922. Lahir diperkirakan tahun 858. Jadi 28 tahun lebih muda daripada sang gurunya, yaitu Junaid Al-Baghdadi. Ana al-haq, akulah kebenaran. Ini dianggap sebagai kata yang membahayakan. Ini kalau dalam pandangan pemerintah yang digunakan sebagai alasan untuk mengeksekusi Husain Al-Hallaj ini adalah tadi. Nah, murid Junaid Al-Baghdadi yang lain, ini yang sebaya dengan Husain Al-Hallaj, ini adalah Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli ini seorang gubernur yang kemudian meninggalkan kemewahan dan jabatan untuk menempuh jalan sufi. Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli ini meninggal tahun 946. Ini lebih muda daripada Al-Hallaj sekitar 3 tahun ya, berarti 861, atau berusia 31 tahun lebih muda daripada
Imam Junaid al-Baghdadi. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, mengapa tahun-tahun ini penting, ya? Paling nggak penting bagi saya. Ya. Ini saya menulis ini langsung dari ingatan karena penting juga berkaitan dengan tahun. Mengapa? Karena ketika menerima informasi itu yang bisa kita gunakan untuk menyatukan itu adalah konteks historis, konteks kesejarahan. Nah, ini tahun menjadi penting. Contohnya ada informasi yang mengatakan Junaid al-Baghdadi ini menyaksikan atau masih hidup ketika Husain al-Hallaj dieksekusi. Nah, kita lihat ini di eksekusinya tahun 922. Tapi kemudian Imam Junaid al-Baghdadi tahun 910. Ya, jadi informasi tadi tidak betul bahwa Imam Junaid al-Baghdadi itu masih hidup ketika muridnya Husain al-Hallaj ini dieksekusi. Jadi pemerintah sempat meminta pendapat dari gurunya tentang pandangan muridnya al-Hallaj ini bagaimana. Mungkin benar itu, karena kita tahu bahwa Husain al-Hallaj ini ya tahun 922 itu tidak langsung dieksekusi dulu, tapi kan ditangkap dulu, dipenjara selama beberapa tahun. Tapi kalau mengatakan Junaid al-Baghdadi masih hidup ketika muridnya Husain al-Hallaj dieksekusi, ini tidak benar dalam konteks historis ini. Jadi pentingnya tahun itu antara lain seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi beberapa kasus pentingnya kita mengetahui kapan sosok itu hidup. Karena ini berkaitan dengan tadi konteks sejarah. Urutan waktu itu penting. Ya, kita tahu sebenarnya kalau di fisika pun itu sebenarnya kan bukan sebab akibat. Ya. Tapi urutan waktu. Kalau saya melepaskan tempe, maka tempe jatuh ke tanah. Kita sering menganggapkan itu kan sebab akibat. Karena tempe dijatuhkan, maka kemudian jatuh ke tanah. Itu sebenarnya lebih pas adalah urutan waktu. Jadi urutan waktu itu sangat penting. Nah, kita lihat dari urutan waktu ini kita akan tahu bahwa Syekh Abu Bakar Asyibli, Abu Bakar Asyibli ini lebih junior daripada Al-Hallaj, selisih 3 tahun. Ya, kita bisa membandingkan selisih usia antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar ya, sekitar 2-3 tahun ini. Nah, ini Abu Bakar Asyibli ini yang diabadikan oleh Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, dengan kata-kata dalam bukunya Kitabul Bad dengan kata-kata ana nuqtatul ba'i ana nuqtatu an-nuqtatu tahtal ba'i fi awali basmalah. Saya adalah titik di bawah ba pada huruf pada awal bismillahirrahmanirrahim. Jadi Asyibli ini, sahabat Itikba dimanapun Anda berada, ini kita bisa mulai dari sini. Kita tahu kemudian di dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal wa Mufsihu bil Ahwal, Imam Al-Ghazali ini mengatakan belajar sufi, jalur sufi, jalur tasawuf itu dengan membaca karya dari Abu Thalib Al-Maki, Qutul Qulub ya, dan juga dari karya-karya atau cerita kisah tentang Junaid al-Baghdadi dan Abu Bakar Asyibli. Ini Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali.
Jadi belajar dari Asyibli, belajar secara tak langsung ya, dari Asyibli maupun dari Junaid al-Baghdadi. Kita bisa ini pakai warna tidak langsung, kita pakai warna hijau ya, biru. Nah, jadi kita bisa menduga Imam Al-Ghazali ini mendapatkan pemikiran ilmu titiba itu melalui Abu Bakar Asyibli yang adalah murid dari Junaid al-Baghdadi. Nah, kalau Imam Al-Ghazali sendiri ini adalah murid dari Al-Farmadi. Kita bisa lihat di sini murid dari Al-Farmadi. Jadi kalau ini murid langsung Al-Farmadi. Jadi di sini ada Al-Farmadi, Permadi ya. Al-Farmadi ini dianggap sebagai guru sufi dari Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Farmadi ini adalah murid dari sosok sufi yang lebih populer lagi, yaitu Abdul Karim Al-Qushairi. Jadi Al-Qushairi. Al-Qushairi itu tahun 986 sampai 1074. Jadi Al-Qushairi ini yang menulis buku kitab yang sangat populer di kalangan tasawuf, yaitu Risalatul Qushairiyah, risalah dari Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah. Ini akan jelas bahwa tasawuf itu bukan hal baru dalam Islam, bukan bid'ah dalam Islam, tapi adalah detail operasional dari Al-Quran, Al-Hadis. Ini buku yang kitab yang sangat bagus ya. Ketika saya membaca kitab buku Risalatul Qushairiyah ini ada sesuatu yang menarik ya, karena di Risalatul Qushairiyah ini menyebutkan sosok-sosok seperti Junaid al-Baghdadi, sosok Abu Bakar Asyibli, ini di Risalatul Qushairiyah. Tapi mengapa di kitab Risalatul Qushairiyah ini sama sekali tidak menyebutkan sosok tasawuf besar seperti Imam Al-Ghazali, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Mengapa? Ini tanda tanya besar. Ini di Risalatul Qushairiyah itu banyak mencantumkan sosok sufi yang lain yang kurang begitu populer dibandingkan Al-Ghazali, dibandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Haris Al-Mahasifi, Zunnun Al-Misri, Robi'ah Al-Adawiyah kalau tidak salah juga dari situ. Tapi mengapa tidak menyebutkan nama Abu Hamid Al-Ghazali, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ini masalah yang membagongkan, membingungkan. Tetapi jawabannya ternyata sangat mudah. Yaitu kalau kita menelusuri tahun hidup dari masing-masing. Kita tahu yang namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini hidup tahun 1058 sampai 1111. Kita bandingkan ya, ketika Imam Al-Qushairi ini menulis Risalatul Qushairiyah, ya ini Imam Ghazali baru lahir atau masih bayi. Imam Al-Qushairi ini seniornya dibandingkan Imam Al-Ghazali. Kita lihat di sini ketika Imam Al-Qushairi ini meninggal tahun 1074, ini Imam Ghazali baru berusia 16 tahun.
Jadi nggak mungkin kemudian Al-Qushayri itu menulis tentang seorang anak kecil yang belum dikenal namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Tidak mungkin menulis hal itu. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, itu yang pentingnya perspektif historis ya. Perspektif historis. Jadi sesuatu yang kelihatannya sangat susah tadi kan. Mengapa Imam Al-Ghazali, mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak disebutkan dalam Risalatul Qusairiyah? Ternyata alasannya sangat sederhana. Ya karena Al-Qusairi ini ketika menulis itu, menulis Risalatul Qusairiyah, ya Al-Qusairi belum lahir atau banter-banternya tadi masih seorang anak kecil. Bagaimana menulis tentang masa depan sosok Al-Ghazali itu tidak mungkin. Jadi sangat tegas di sini alasan mengapa Risalah Al-Qusairi itu tidak mencantumkan Imam Al-Ghazali. Ya, tidak ada Imam Al-Ghazali di benak, di pikiran Al-Qusairi. Sahabat Iqbal, dimanapun Anda berada, kita sampai di senternya, yaitu Imam Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali ini ketika meninggalkan Baghdad, datang seorang santri ke Baghdad yang namanya tidak kalah besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu datang ke Baghdad ketika Imam Ghazali itu meninggalkan Baghdad, menempuh jalan uzlah ya, Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini masih keturunan Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menjalani hidup di bumi ini pada tahun 1077 sampai 1166. Kita bisa lihat di sini tahun kelahirannya tidak berbeda jauh, ini hanya berusia 19 tahun ketika Imam Al-Ghazali berusia 19 tahun ketika Syekh Abdul Qadir Jilani lahir. Jadi masih berdekatan. Berbeda dengan Imam Al-Ghazali yang menulis kitabnya sendiri, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, Tahafut Al-Falasifah, sebelumnya Maqasidul Falasifah itu ditulis dengan tangannya sendiri. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini tidak menulis kitabnya sendiri, tapi ditulis oleh murid-muridnya. Tapi serupa dengan Imam Al-Ghazali, ini menekankan pentingnya amal dalam menjalani tasawuf. Maka disebut sebagai di sini tasawuf amali atau tasawuf akhlaki, tentang akhlak ya. Setelah Imam Al-Ghazali ini masih satu jalur, ini adalah Abul Hasan As-Sadili. Abul Hasan As-Sadili. Abul Hasan As-Sadili ini bukan bukan muridnya Abdul Qadir Al-Jilani. Ini hanya hidupnya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kalau ini muridnya langsung saya kasih tanda ini kalau muridnya. Ini Abul Hasan As-Sadili ini hidup mulai tahun 1000 ya, sampai tahun ini ya, sampai 1258, 1197. Berbeda lagi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abul Hasan As-Sadili ini malah tidak ada karya yang berupa kitab.
Bahkan ya tidak ada karya yang berupa kitab yang meski ditulis oleh muridnya sendiri. Fokus pada mengajar, fokus pada tindakan, pada amal, tidak sempat menulis buku. Nah, panduannya apa? Nah, ini kita tahu Abul Hasan Az-Zadili ini pendiri Torekot Sadiliyah. Torekot Sadiliyah ini yang antara lain tadi diteruskan mursidnya adalah yang tadi kita sebut di awal, yaitu Syekh Yusri Rusti Al-Hasani. Ini adalah mursid dari Torekot Sadiliyah, ini Sadiliyah atau Saduliyah ini. Panduannya apa? Nih Abul Hasan Az-Zadili ini buku textbooknya ya, panduannya dalam bertorekat ini merujuk karya dari Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini digunakan oleh Torekat Sadiliyah. Nah, jadi di sini. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini di Daulah Abbasiyah di sini ya. Di Daulah Abbasiyah. Di tempat lain, yaitu di Andalusia atau yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol, ini pengaruh Imam Al-Ghazali berbeda. Jadi Imam Al-Ghazali ini dalam Tahafut Al-Falasifah ini mengkritik tentang filsafat, terutama dua sosok, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Di Andalusia ini hidup Syekh Ibn Rus, yang juga seorang pakar fikih, menulis buku kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini menulis buku yang mengkritik filsuf, yaitu Tahafut Al-Falasifah. Ibnu Rus ini mengkritik karya Imam Al-Ghazali ini, Ibnu Rus. Beliau hidup tahun, Ibnu Rus ini hidup tahun 1126 ya, sampai 1198. Nah, kita lihat di sini ketika Ibnu Rus ini wafat ini ya, sekitar tahun wafatnya ini Syekh Abul Hasan Az-Zadili itu lahir. Ibnu Rus ini mengkritik Imam Al-Ghazali, kemudian menulis buku yang secara khusus membantah ini. Ini tentu saja dilihat dari tahunnya, kita kan tahu bahwa kritik Ibnu Rus kepada Imam Al-Ghazali ini setelah Imam Al-Ghazali wafat, yaitu buku yang judulnya Tahafut At-Tahafut At-Tahafut. Tahafut At-Tahafut. Jadi kerancuan, kitab kerancuan. Tahafut At-Tahafut. Nah, ini kritikan Imam Ibnu Rus terhadap Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengkritisi, menyerang filsafat, Ibnu Rus itu membela filsafat. Tentu tidak sepenuhnya kemudian Ibnu Rus itu membela Ibnu Sina dan Al-Farabi. Yang dibela di sini adalah filsafatnya. Tentu ada ini ya, filsafat yang dimaksud oleh Ibnu Rus tidak sama persis dengan filsafat yang dirumuskan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi ini menarik, ini terjadinya di Andalusia. Jadi Ibnu Rus mulai menarik lagi filsafat dalam kehidupan umat Islam. Seolah-olah melanjutkan Ibnu Rus, ini kemudian muncul Ibnu Arabi. Ibnu Arabi bukan hanya
mengapresiasi filsafat, falsafah ya, Ibnu Arabi, ini malah menggabungkan antara tasawuf dan falsafah sehingga dikenal sebagai pendiri dari tasawuf falsafi, Ibnu Arabi. Ini Arabi ini hidup ya tahun ketika ini ya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal pada tahun 1166 ini Syekh Ibnu Arabi itu hidup lahir 1165 sampai 1240 Masehi. Ibnu Arabi ini menulis Kitabul Ba yang antara lain menyebutkan tentang Abu Bakar Asyibli. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.